Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam kelas karyawan, pada kesempatan siang hari ini untuk mengisi kekosongan pertemuan yang kemarin, maka saya ingin mempresentasikan tema awal atau tema pertama dari mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam, yaitu mengenai terminologi atau pengertian dan ruang lingkup dari psikologi pendidikan dan pendidikan Islam itu sendiri. Pertama, psikologi merupakan ilmu jiwa, atau kalau kita lihat dari secara etimologis, psikologi itu terdiri dari atau tersusun dari dua kata, yaitu psike dan logos. Psike itu adalah jiwa atau mental, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi secara tekstual atau secara kebahasaan, psikologi adalah ilmu yang mempelajari atau membahas tentang jiwa, tentang psikis, tentang aspek kejiwaan dari manusia. Secara lebih luas dapat dikatakan bahwa psikologi adalah pengetahuan dan sekaligus ilmu terapan yang mempelajari tentang mental atau sifat-sifat mental atau kejiwaan yang dilakukan secara ilmiah. Pertama, psikologi adalah pengetahuan. Dalam pengertian, psikologi memiliki landasan-landasan teoritis, baik berupa hukum, prinsip, dasar maupun asas-asas. Yang kedua juga, psikologi merupakan ilmu terapan. Dalam pengertian bukan ilmu murni yang bersifat teoritis belaka, namun juga dapat dipraktekkan dalam kehidupan keseharian. Nah, itulah gambaran singkat tentang psikologi. Dalam kaitannya dengan pendidikan, karena kita tahu juga bahwa psikologi itu dibagi dalam bermacam-macam bagian atau ada beberapa jenis psikologi, ada psikologi perusahaan, kemudian psikologi remaja, psikologi anak, psikologi pendidikan dan sebagainya. Nah, di sini psikologi pendidikan adalah psikologi yang digunakan atau diterapkan dalam kaitannya dengan pendidikan, dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar, dalam kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan kegiatan pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Itulah secara singkat psikologi pendidikan. Nah, dalam hal ini psikologi pendidikan merupakan salah satu bagian atau bidang dari psikologi yang secara umum perlu dipahami, perlu dipelajari oleh individu-individu, baik mahasiswa maupun orang secara umum yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, khususnya guru, dosen, pendidik, konselor, dan semacamnya. Berikutnya adalah tentang pendidikan Islam. Kalau di awal sudah dijelaskan secara singkat tentang definisi atau pengertian psikologi dan psikologi pendidikan, berikutnya adalah pendidikan Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha untuk mendewasakan seseorang, dalam hal ini adalah peserta didik. Pengertian mendewasakan di sini adalah mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada pada diri individu peserta didik, baik fungsi yang bersifat psikis maupun fungsi yang bersifat fisik. Pengertian mendewasakan di sini juga bukan dalam pengertian sempit dari aspek usia, namun mendewasakan adalah membuat potensi-potensi yang ada pada peserta didik bisa optimal digunakan, seperti yang bersifat aspek kognitif atau pengetahuan, kemudian aspek psikomotorik atau keterampilan, termasuk juga aspek afektif atau aspek sikap, penghayatan, dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kegiatan pengertian dari pendidikan itu sendiri secara umum. Nah, dalam kaitannya dengan Islam, kita bersandar pada sumber-sumber keislaman itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis. Banyak di sana dikatakan atau dinyatakan dalam Al-Quran maupun Hadis yang terkait dengan potensi manusia, baik potensi kolbun, potensi roh, dan potensi spiritual. Jadi pendidikan Islam
dalam hal ini dapat dikatakan adalah usaha yang maksimal atau usaha yang dilakukan agar potensi yang ada pada manusia, baik potensi roh, potensi kalbu, potensi nafas maupun potensi akal, serta potensi spiritualnya dapat tumbuh secara optimal. Itulah pendidikan Islam. Jadi sekali lagi, pendidikan Islam adalah sebuah upaya untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada pada diri individu manusia, yaitu fungsi kolbu, roh, spiritual, akal, dan semuanya itu dilakukan melalui proses yang dinamakan proses pembelajaran, baik pembelajaran secara formal dalam lingkungan sekolah atau madrasah maupun yang informal di luar pendidikan sekolah atau madrasah. Itulah pengertian secara singkat tentang pendidikan Islam. Dalam kaitannya dengan psikologi pendidikan Islam dalam hal ini, bahwa istilah psikologi pendidikan Islam atau psikologi Islam itu sendiri sebenarnya hingga saat ini masih dapat dikatakan sebagai sebuah polemik. Artinya ada yang menyebutnya sebagai psikologi Islam, ada yang juga yang menyebutnya psikologi agama, ada juga yang menyebutnya ilmu jiwa agama dan sebagainya. Namun terlepas dari beberapa penamaan atau istilah yang digunakan di kalangan ilmuwan Islam, pada prinsipnya mengacu pada hal yang sama, yaitu bahwa psikologi Islam atau psikologi pendidikan Islam adalah upaya untuk dua hal. Pertama, proses islamisasi pengetahuan. Yang dimaksud di sini adalah kalau selama ini psikologi umum dipandang atau dianggap sebagai psikologi yang bersifat sekuler atau memisahkan diri dari nilai-nilai agama, maka dengan islamisasi pengetahuan adalah psikologi dimasukkan unsur-unsur yang terdapat atau bersumber dari ajaran agama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi satu, ini merupakan dapat dikatakan bahwa psikologi agama, psikologi Islam atau psikologi pendidikan Islam adalah salah satu upaya islamisasi, karena kalau kita melihat sebagian besar kontennya dari psikologi pendidikan Islam itu tidak terlalu jauh dari konsep psikologi secara umum. Kemudian yang kedua adalah psikologi pendidikan Islam adalah psikologi yang berdiri sendiri, terlepas walaupun tidak secara umum terlepas, namun di sini pengertiannya adalah psikologi Islam adalah psikologi yang berdiri sendiri, tidak terikat secara ketat dengan psikologi umum, karena mengambil sumber-sumbernya langsung dari Al-Quran maupun hadis atau sumber-sumber keislaman, baik karya para ulama juga termasuk di dalamnya. Oleh karena itu kajiannya mungkin ada sedikit perbedaan dibanding dengan psikologi pada umumnya, yaitu menyangkut juga aspek yang bersifat ruh, aspek yang bersifat kalbu, dan aspek yang bersifat nafas, sesuai dengan konsep-konsep dalam ajaran pendidikan Islam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bisa kita lanjutkan dengan diskusi atau dengan tanya jawab. Sekian, terima kasih.